wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, jadi setiap negara itu yang sudah merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional gitu. Kenapa gitu? Agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara lain dan bangsa lain juga. Nah, secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata. Yang pertama identitas dan yang kedua itu nasional. Yang pertama identitas itu maksudnya tanda-tanda atau ciri yang udah dari jati diri kita sendiri. Terus ada nasional. Nah, kalau kata nasional ini merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok besar. Mengapa diperlukan identitas nasional? Jadi alasannya itu agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila. Terus agar memiliki pembeda gitu dari yang lainnya dibandingkan dengan bangsa lainnya. Pembeda di sini maksudnya itu pembeda yang bersifat positif, bukan yang negatif. Karena kan dia tadi itu Pancasila ya, bersifat Pancasila. Terus ada beberapa sumber. Yang pertama ada sumber secara sosiologis dan yang kedua itu ada secara politis gitu. Jadi yang pertama sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis itu identitas nasional dengan bangsa telah terbentuk dalam kita berinteraksi, komunikasi. Nah, itu udah identitas nasional namanya itu, tapi dilihat dari segi sosiologisnya. Nah, untuk yang secara untuk yang secara politis itu contohnya bangsa kita itu mempunyai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi terus bendera merah putih, terus ada juga lagu kebangsaan. Terus apa namanya itu? Kalau secara politis itu beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi pembangun negara itu ya aku bilang yang tadi itu bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, menurut sumber legal formal sebenarnya itu ada 4, cuma di sini aku bilang 3 aja dulu. Identitas nasional pertama itu meliputi bendera, bahasa, terus juga lambang gitu. Nah, untuk bendera itu diatur oleh Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera merah putih itu kan pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional gitu kan. Itu diatur di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Itu diatur mulai dari pasal 25 sampai pasal 45. Nah, selanjutnya itu ada lambang negara Garuda Pancasila. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Identitas nasional itu kan penting bagi seluruh negara atau sebuah negara atau bangsa gitu. Karena yang pertama, agar bangsa Indonesia itu dikenal oleh bangsa lain gitu. Jadi kalau ada identitas, kita itu dikenal sama bangsa ataupun negara lain gitu. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai fitrahnya gitu. Yang kedua itu ada identitas nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup
negara tersebut. Tidak mungkin kan negara dapat hidup sendiri gitu tanpa bantuan dari negara lainnya gitu. Sehingga kan kalau ada negara lainnya kita dapat akses juga, dapat ya lebih tahu informasi-informasi selanjutnya gitu. Bagi Indonesia kan kita perlu memiliki identitas agar dikenal bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan juga gitu, ekspor impor. Terus yang ketiga, identitas nasional itu paling penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling menghargai, saling pengertian. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara gitu. Antar negara ataupun antar bangsa gitu. Jadi dalam hubungan antar negara tercipta hubungan sederajat atau sejajar. Nah, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara tersebut tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini di dalam hukum internasional dikenal dengan asas perimperan. Maaf ya, bahasa Inggris saya agak kurang gitu, jadi agak ngeleong-ngeleong gitu. Perimperan non habet imperium. Jadi apa sih artinya dari ini kata-kata yang ini? Apa sih artinya kalimat itu? Nah, jadi saya jelaskan. Artinya itu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdikasi terhadap negara berdaulat lainnya, gitu maksudnya. Nanti tulisannya akan saya ini di bawah ada, karena bahasa Inggris saya agak itu sedikit gitu kan. Nah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, dan mungkin masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.